Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, kesetiaannya kekal atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang baik, yang selalu beserta dengan kami dalam segala keadaan. Tuhan yang senantiasa mengerti isi hati kami, yang mengerti segala kegelisahan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di hari ini yang memampukan kami, dan penghiburan-Mu serta damai sejahtera-Mu dalam kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami agar mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 17 sampai 18. Tertulis demikian. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak teman saudara secara online, di Facebook atau Instagram, atau di media sosial lainnya. Di era digital sekarang ini, kita bisa punya teman online ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Tapi belum tentu mereka semua mengenal kita. Dan yang sudah mengenal kita, belum tentu juga sungguh-sungguh mengenal kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal kita secara pribadi dan lebih dalam. Dan tidak ada seorang pun juga yang bisa mengerti keadaan kita sepenuhnya. Dalam keramaian media sosial saat ini, dalam begitu banyak jumlah teman yang kita miliki, ada satu keadaan kesepian yang seringkali terjadi dialami oleh banyak orang. Krisis kesepian, atau disebut juga loneliness epidemic, adalah sebuah keadaan di mana orang merasa kesepian di tengah keramaian, merasa kosong, merasa tidak punya siapa-siapa, meskipun ada begitu banyak orang di sekitar. Hanya ada satu pribadi yang dapat memenuhi kekosongan kita, saudara, yang sungguh-sungguh mengenal kita. Dia adalah Tuhan, pencipta kita. Dalam Mazmur 139 ayat 17-18 ini dikatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Apa yang dinyatakan oleh pemazmur di sini bukan soal sulitnya pikiran Tuhan, bukan itu intinya sebenarnya. Tapi maksudnya adalah bahwa betapa luar biasanya kasih dan kemurahan Tuhan, perhatian Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan pemazmur. Dan hal itu sangat sulit untuk dipahami oleh pemazmur. Betapa Tuhan mengenal dirinya begitu luar biasa, begitu dalam. Sejak dari dalam kandungan dan setelah hidup di dunia sepanjang jalan, dan segala sesuatu yang dilakukan pemazmur itu semua dimengerti, diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan, dan Tuhan melimpahi pemazmur dengan kasih-Nya. Saudara dan saya, kita semua seperti pemazmur itu, seperti pemazmur yang mengalami anugerah, kasih, perhatian dan kepedulian Tuhan. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengerti isi hati kita. Tuhan tahu siapa kita.
Tuhan bukan hanya tahu apa yang kita alami, tapi Tuhan juga tahu bagaimana rasanya, apa yang kita rasakan, isi hati kita, Dia tahu semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti memikirkan saudara dan saya. Dia tidak mengabaikan dan tidak melupakan kita. Pribadi yang tidak pernah lupa tentang kita dan yang selalu mengenal kita adalah Tuhan. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia dekat dengan saudara dan saya. Dia beserta dengan kita karena Dia adalah Immanuel. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami kesepian saat ini, merasa tidak ada orang yang mengerti saudara, merasa tidak ada yang mempedulikan saudara, ingatlah bahwa Tuhan ada begitu dekat dengan kita. Dia ada di tempat di mana saudara berada saat ini. Sekalipun tidak kelihatan, tapi Dia nyata. Dia eksis, Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia mengenal kita, Dia memberi kekuatan, Dia menghibur, dan Tuhan menuntun setiap langkah kita dalam rencananya yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan dan keagungan kasih-Mu atas kami. Betapa Tuhan Engkau mengenal isi hati kami, Engkau mengerti keadaan kami, Engkau mengerti situasi yang kami alami, bahkan Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Engkau tahu pergumulan hati kami, Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Tantangan yang harus kami jalani, kesulitan, kesukaran, kesepian, semuanya Tuhan tahu. Dan kami bersyukur karena Tuhan Engkau menjadi sahabat kami yang terbaik, yang selalu ada. Kami tidak dapat mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami, akan pengenalan-Mu akan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih anugerah dan tuntunan serta pemeliharaan penyertaan Tuhan atas kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menolong dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.